Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Anak yang soleh dan solehah, pembahasan kita adalah kebersihan sebagian dari iman. Nah, inilah yang akan kita bahas, kebersihan sebagian dari iman. Yang akan kita bahas adalah bersih dan suci. Selanjutnya, macam-macam bersuci. Kemudian dilanjutkan dengan tata cara bersuci. Dan yang terakhir adalah hidup bersih. Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa saja yang dikerjakan oleh ayah, ibu, beserta 3 anaknya tersebut? Mengapa kita harus hidup bersih? Anak yang soleh dan solehah yang dikerjakan oleh keluarga ini sedang membersihkan rumah. Ada yang bertugas menyetrika, ada yang akan mandi, ada yang menyapu, ada yang membersihkan dinding, dan semuanya ini adalah dalam rangka hidup bersih. Kenapa kita harus hidup bersih? Anak yang soleh dan solehah, dengan hidup bersih, maka tubuh kita akan menjadi sehat. A. Bersih dan suci. 1. Arti bersuci. Bersuci adalah membersihkan badan dari najis dan hadas. Bersuci disebut juga toharoh. Nama lain dari bersuci adalah toharoh. Bersih dari najis dan hadas disebut dengan suci. Air kencing manusia dan hewan termasuk najis. Kotoran manusia dan hewan termasuk najis. Darah dan bangkai termasuk najis. Buang air kecil dan air besar termasuk hadas. Kentut juga termasuk hadas. Bersuci harus dilakukan setiap waktu. Inilah perbedaan antara najis dan hadas. Najis, air kencing manusia, air kencing hewan, kotoran manusia dan kotoran hewan, darah dan bangkai itu najis. Sedangkan hadas, buang air kecil dan air besar. Kentut termasuk hadas dan bersuci harus dilakukan setiap waktu. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, inilah beberapa alat atau air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, ini gambar sumur. Tentu di dalam sumur ada air, yaitu air sumur. Selanjutnya adalah air sungai. Yang ketiga, ini gambar payung. Payung fungsinya selain menjaga diri dari panas,
supaya tidak terkena hujan. Yang keempat, ini gambar laut atau air laut. Dan yang terakhir, yang kelima ini adalah air danau. Jenis-jenis air untuk bersuci. Air adalah alat utama untuk bersuci. Air untuk bersuci harus bersih dan suci serta mensucikan. Air sumur dan air sungai dapat digunakan untuk bersuci. Air laut, air hujan, dan mata air juga dapat digunakan untuk bersuci. Lalu, selain air, adakah benda yang bisa digunakan untuk bersuci? Mari kita simak bersama-sama. Ayo amati gambar berikut dan sebutkan benda apa saja yang dibawakan anak-anak di bawah ini. Yang pertama, seorang anak membawa tisu. Yang kedua, anak perempuan yang kedua ini membawa daun. Yang ketiga, ini membawa benda padat. Ya, anak yang keempat ini membawa potongan kayu. Dan yang terakhir, membawa batu. Nah, anak yang soleh dan soleha, selain air, benda-benda yang dibawa oleh anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima ini bisa digunakan untuk bersuci. Jika kita tidak menemukan air, maka kita boleh bersuci dengan menggunakan tanah atau debu. B. Macam-macam bersuci. Jika terkena najis dan hadas, kita harus segera bersuci. Ada beberapa cara untuk mensucikan najis dan hadas. Cara untuk mensucikan najis ialah dengan mandi dan istinja. Cara untuk membersihkan hadas ialah dengan cara berwudu dan bertayamum. Jadi, cara untuk mensucikan dari najis dengan mandi dan istinja, sedangkan membersihkan hadas dengan cara berwudu dan tayamum. 1. Mandi. Supaya badan menjadi bersih dan suci, kita mandi sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Rambut kita harus dikeramasi. Gigi kita juga harus digosok sampai bersih, supaya gigi kita tetap sehat, tidak berlubang, dan tidak mudah sakit gigi. Yang kedua, istinja. Istinja itu bahasa yang lain yang bisa kita gunakan adalah cebok. Istinja artinya membersihkan najis pada kubul dan dubur, yaitu pada kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kita membersihkan kubul setelah buang air kecil. Kita membersihkan dubur setelah buang air besar. Istinja membuat badan kita bersih dan nyaman. Istinja dapat menggunakan air, tisu, daun, atau batu. Yang ketiga, wudu. Sebelum melaksanakan sholat, kita harus berwudu. Wudu adalah untuk membersihkan hadas kecil.
berwudu menggunakan air yang suci. Yang keempat, tayamum. Apa itu tayamum? Ketika akan sholat, kita boleh bertayamum jika tidak ada air. Atau saat kita sedang sakit juga diperbolehkan tayamum. Kita bertayamum dengan menggunakan debu yang bersih. Kemudian nanti kita akan bahas bagaimana tata cara tayamum. Yang C, tata cara bersuci. Yang pertama, mandi. Mandi harus dilakukan dengan cara yang benar. Mandi menggunakan air yang bersih dan suci. Selanjutnya, basahi seluruh badan kita dengan air, lalu kita sabun. Bilas sampai bersih, sampai tidak ada sisa sabun di badan kita. Kemudian, pakai handuk untuk mengeringkan air di badan kita. Yang kedua, cara beristinja atau cebok. Buang air kecil dan air besar tidak boleh di sembarang tempat. Selesai buang air besar atau BAB, kubul dan dubur harus dibersihkan. Gunakanlah sabun supaya lebih bersih. Jika tidak ada air, istinja juga bisa menggunakan tisu, daun, atau batu. 3. Cara berwudu. Wudu diawali dengan niat. Semuanya harus dilakukan dengan tertib. Tertib artinya dimulai dari awal, urut, kemudian sampai tata cara yang terakhir. Mari kita simak secara bersama-sama urutan berwudu. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, membersihkan hidung. Yang keempat, membasuh muka. Selanjutnya, yang kelima, membasuh tangan sampai ke siku. Batasnya adalah siku. Yang keenam, mengusap sebagian kepala, rambut kepala. Yang ketujuh, mengusap telinga dengan air. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Anak yang soleh dan soleha, urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ini harus dilakukan secara urut. Selanjutnya, cara tayamum. Tayamum diawali dengan niat. Semua harus dilakukan dengan tertib. Mari kita perhatikan dan praktikkan tata cara tayamum di samping. Yang pertama, cari tempat yang sekiranya ada debu, boleh di tembok atau di tempat yang lain yang bersih. Tempelkan kedua tangan, kemudian tipiskan debunya kalau debunya itu banyak. Selanjutnya, usapkan ke muka. Urutan yang ketiga, tempelkan kembali tangannya ini, kemudian tipiskan. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah membasuh atau mengusap dengan tangan yang telah tertempel dengan debu tadi. Mengusap kedua tangan. Nah, anak yang soleh dan soleha, demikian tata cara tayamum urutan 1, 2, 3, dan 4 ini harus tertib. Anak yang soleh dan soleha, untuk video kali ini cukup sampai
sekian. Kita akan melanjutkan di dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu hidup bersih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.